Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat selalu dan aman dalam perlindungan Tuhan. Devotion from Home pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca Alkitab. Hari ini masuk di 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama dan yang kedua. Saya beri tema pada pagi hari ini, keistimewaan menjadi anak Allah. Dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar bersama-sama apa hak kita sebagai anak Allah, hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, dan janji-janji yang terkandung di dalamnya ketika kita diangkat menjadi anak Allah, dan bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita membaca di ayat yang pertama. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara, kebenaran bahwa Allah adalah Bapa surgawi kita dan kita diangkat menjadi anak-anaknya, ini adalah salah satu pernyataan terbesar dalam perjanjian baru. Kabar gembira untuk kita semua. Menjadi anak Allah adalah hak istimewa terbesar dari keselamatan kita. Di ayat pertama dikatakan kasih karunia Allah begitu besar. Kasih karunia Allah yang begitu besar yaitu karena sekarang kita diterima menjadi anak-anak Allah. Itulah kenapa kasih karunia Allah begitu besar. Karena kita menjadi anak-anaknya. Jadi menunjukkan kasih karunia Allah yang begitu besar itu bukan dari mujizat yang dilakukannya bagi kita. Bukan dari mujizat kesembuhan, dari mujizat kesehatan, pertolongan, mujizat terobosan dalam keuangan. Bukan itu semua. Namun karena kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Memang benar semua mujizat itu adalah bonus bagi kita semua, berkat untuk kita semua. Namun berkat yang paling indah, yang paling besar untuk kita adalah ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kenyataan kita diangkat menjadi anak Allah itu adalah kasih karunia Allah yang terbesar bagi kita. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara, firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya, yang menerima Yesus Kristus di dalam hatinya, menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hatinya, maka Tuhan memberikan kuasa kepada orang yang menerima Yesus itu untuk dia dijadikan anak-anak Allah. Sekali lagi, kuasa supaya menjadi anak Allah adalah hak istimewa terbesar dari keselamatan kita. Kasih karunia Allah yang begitu besar bagi kita. Nah, apa saja hak istimewa yang kita terima ketika kita diangkat menjadi anak Allah? Ada beberapa hal yang kita akan tekankan, saya akan tekankan sesuai dengan ayat ini. Yang pertama, kita akan menerima Roh Kudus, yang oleh Roh itu kita akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh Roh Kudus kita dapat berseru, Bapa. Demikianlah Tuhan memberikan kepastian kepada kita, jaminan akses langsung kepada Bapa di surga, tidak melalui perantara. Tuhan membuka jalur komunikasi kita kepada Dia, karena Tuhan mau dekat dengan kita. Allah bukanlah Allah yang jauh dari kita, Allah yang dekat dengan kita. Dia dekat di hati kita, dan Dia mau berkomunikasi langsung dengan saudara dan saya. Untuk itulah saudara, Dia memberikan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita yang menerima Yesus diangkat menjadi anaknya, sehingga kita punya hubungan langsung kepada Bapa di surga. Roma 8 ayat 15,
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh Kudus memberikan kepada kita keinginan untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk kita dipimpin oleh Roh Allah. Supaya kita dapat berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh inilah yang menolong kita untuk kita lebih dekat setiap hari kepada Bapa di surga. Sedekat kita pada Bapa di surga, seperti seorang anak dekat kepada Bapanya. Sebagai contoh, saya ambil foto ini. Foto dari anak Presiden John F. Kennedy bersama dengan beliau di ruang kerjanya. John F. Kennedy Jr., putra dari Presiden John F. Kennedy, di mana putranya ini memiliki hak istimewa. Dia bisa bermain-main di kantor bapaknya, di kantor Presiden Amerika, dan di Gedung Putih. Dia punya hak istimewa untuk bermain dan masuk ke kantor tersebut. Kalau dibayangkan misalnya saja saya coba mau masuk ke situ, akan banyak sekali protokol, akan banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan yang pasti harus dilakukan terhadap saya. Jangankan masuk ke Gedung Putih, ya. Pergi masuk ke Amerika saja, saya apply visa ditolak visanya. Ya, jadi banyak protokol yang harus dilewati. Tetapi kalau anak akan bisa punya akses langsung kepada bapaknya. Saudara, yang kedua, hak istimewa kita saat kita diangkat sebagai anak. Yang berikutnya adalah kita menjadi ahli waris. Menjadi serupa dengan Kristus itu adalah warisan untuk kita. Saudara, ketika kita diangkat menjadi anak, ada pengharapan akan kemuliaan di masa depan. Apa itu? Yaitu kita akan menjadi serupa sama dengan Kristus. Yaitu menerima mahkota. Yaitu menjadi serupa dalam pengenalan akan Allah. Yaitu menjadi serupa dalam karakter. Yaitu menjadi serupa dalam kemuliaannya bersama dengan Kristus. Menerima janji-janji Allah. Menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Memerintah bersama dengan Kristus di kerajaan surga. Tujuan akhir Allah bagi kita adalah untuk menjadikan kita anak-anaknya. Adalah untuk bersekutu dengan kita. Adalah untuk dekat dengan kita. Adalah untuk menyelamatkan kita. Untuk bisa bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Di kerajaan surga bersama dengan Bapa di surga. Tujuan Allah adalah untuk menjadikan kita menjadi serupa, kudus serupa seperti Kristus. Sama seperti Kristus. Itulah tujuan akhir perjalanan kekristenan kita. Yaitu menjadi sama seperti Kristus. Sebagaimana di ayat kedua dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sekarang belum nyata, tetapi nanti kelak akan nyata. Ketika Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia, Yesus Kristus, dalam keadaannya yang sebenarnya. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Kita bukan lagi hamba dosa, melainkan anak, yaitu anak-anak Allah. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak, sekali lagi, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, yaitu dengan Kristus. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana menerapkannya? Bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, kita perlu sadar, kita perlu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, supaya kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukalah hati saudara setiap hari untuk kita menerima firman,
mengakui Yesus sebagai Tuhan setiap hari, untuk memuji kebesaran Tuhan setiap hari, supaya kita sadar juga bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Bangkitkan iman kita setiap hari bahwa saya ini anak Allah. Saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Saya diberikan kuasa dalam kehidupan saya. Masalah apapun yang saudara alami, tekanan kehidupan, penderitaan yang saudara alami, sama seperti Kristus menderita. Kristus juga mengalami penderitaan saudara. Seperti kita alami, demikianlah Kristus juga mengalami. Namun ujungnya, endingnya, akhirnya adalah kita menerima kemuliaan bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga nanti. Kita bersama-sama dengan Dia menjadi serupa seperti Kristus. Kita akan menerima janji-janji Allah. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Mari saudara, dalam setiap hari kehidupan kita, kita terus menggantungkan pengharapan kita kepada Kristus. Di dalam kesulitan apapun yang kita alami, mungkin janji Tuhan belum terjadi di dalam kehidupan saudara. Mungkin kita belum mengalami apa yang kita doakan belum terjadi. Terobosan keuangan, terobosan dalam pekerjaan, terobosan dalam bisnis belum terjadi. Tapi mari kita deklarasikan firman Tuhan. Tuhan, bahwa Engkau sudah menjanjikannya kepadaku. Engkau sudah mengangkat aku sebagai anak. Tuhan tidak akan meninggalkan aku sendirian. Dan saudara, pakai akses langsung kita kepada Bapa. Tuhan sudah membuka jalur komunikasi kita kepada Dia. Mari kita memakai jalur komunikasi ini untuk kita berbicara langsung kepada Bapa di surga. Sampaikan semua permohonan kita, sampaikan semua isi hati kita kepada Dia, dan nyatakan semua keluh kesah kita dan semua penderitaan dan sakit yang kita alami. Sampaikan kepada Bapa di surga dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian, dengan penyembahan kepada Dia, dan mengakui kebesaran namanya. Dan kita tetap percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Allah itu setia. Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Saudara, ini saya simpulkan dengan pesan terakhir ini, yaitu kita perlu terus tekun membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Karena kita, saudara dan saya, adalah anak-anak Allah yang sudah punya sertifikat warisan itu. Karena saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman sabdamu pada pagi hari ini. Biar ini menguatkan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Biar kami hidup di dalam kehidupan yang baru, yaitu sebagai anak. Status yang baru, yaitu sebagai anak. Bukan sebagai hamba atau budak dosa, tetapi sebagai anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami mengucap syukur, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.